Cek cek. Halo, XD people. Di sini saya akan menjelaskan sistem terdistribusi tentang penerapan replication pada MongoDB. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu Iputu Wahyu Krisna Permadi dengan akhiran NIM 44. Selanjutnya Iwayan Bagus Satria Putra Pertama dengan akhiran NIM 56. Jihan Adata Salsabila Najila itu akhiran NIM 60. Selanjutnya ada Ida Bagus Made Raditya Nirata dengan akhiran NIM 92. Nah, apa itu MongoDB? MongoDB adalah sistem manajemen basis data NoSQL yang berorientasi dokumen, open source, dan dirancang untuk menangani data besar dan kompleks. Alih-alih menggunakan tabel dan baris seperti basis data relasional tradisional, MongoDB menyimpan data dalam dokumen-dokumen yang mirip dengan format JSON, yang disebut BSON atau binary JSON. Ini memberikan fleksibilitas yang tinggi karena dokumen dapat memiliki beberapa server untuk menangani beban kerja besar, serta menawarkan kinerja tinggi untuk operasi baca dan tulis. Selanjutnya, bagian-bagiannya itu yaitu ada database, collection, dokumen, file, index, sharding, replication, dan aggregation. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan MongoDB itu sendiri yaitu fleksibilitas skema. Tidak memerlukan skema tetap, memungkinkan struktur data yang bervariasi. Yang kedua, skalabilitas horizontal, mendukung sharding untuk didistribusi data ke beberapa server. Yang ketiga, kinerja tinggi, cepat untuk operasi baca dan tulis. Yang keempat itu query kuat, mendukung query yang kompleks dan fleksibel. Yang kelima itu replikasi dan keberlanjutan, mendukung replikasi untuk redundansi dan peningkatan ketersediaan. Untuk kekurangannya itu, yang pertama itu konsistensi data, kadang mengorbankan konsistensi untuk ketersediaan dan partisi. Yang kedua, penggunaan memori, cenderung menggunakan lebih banyak memori. Yang ketiga itu transaksi terbatas, dukungan transaksi ACID lebih kompleks dan terbatas. Yang keempat itu kurva pembelajaran, membutuhkan waktu bagi pengguna baru untuk mempelajari. Yang kelima, pengelolaan data, kompleksitas dalam validasi dan konsistensi data. Untuk perbandingannya itu sendiri, MongoDB versus NoSQL, yaitu struktur data, skalabilitas, konsistensi, use case, kinerja, replikasi, dan failover. Untuk demo replikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menerapkan replication pada MongoDB. Langsung saja kita ke demonya. Nah, di sini pertama-tama kita perlu membuat folder dengan nama data pada penyimpanan C, lalu di dalamnya berisi atribut apa saja yang akan terlibat pada replikasinya. Jadi di sini saya membuat yaitu pertama folder DB, lalu folder master dan folder node. Jadi di mana master ini sebagai hostnya dan node ini sebagai slave-nya. Selanjutnya kita buka CMD, di mana CMD kita jalankan dengan mode administrator, lalu kita menjalankan MongoDB dengan command yaitu mongod. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu kita keluar dan buka CMD lagi. Nah, setelah terbuka, selanjutnya nah, lalu di sini kita buka program files, lalu kita mencari di mana folder MongoDB berada, lalu di server, lalu 7.0 bin, dan di sini kita salin alamat dari direktorinya. Lalu kita tempelkan pada command prompt yang baru tadi dengan command cd. Jadi di sini kita mengakses dari MongoDB-nya pada command prompt. Lalu selanjutnya di sini kita akan
menjalankan yaitu komen untuk menginisialisasi, di mana tadi kita kan membuat dua direktori yaitu seperti node dan master. Jadi di sini kita akan menginisiasikannya terlebih dahulu. Setelah terinisiasi itu dia akan, ketika berhasil dia akan menampilkan komen promnya, namun langsung aja di close. Lalu kita lanjut pada pada menyeting node-nya. Nah, perlu diingat juga port yang digunakan itu tidak boleh sama. Jadi saya master itu saya gunakan 27030, dan pada port node itu 27031. Nah, selanjutnya di sini kita buka lagi command prompt yang baru untuk menjalankan, yaitu Mongo SH dengan portnya yaitu port masternya. Jadi yaitu 27030. Nah, lalu selanjutnya kita enter, dia akan menampilkan seperti ini. Lalu di code selanjutnya kita config untuk dimana kita mencantumkan port yang mana saja yang bisa mengakses data yang diinputkan oleh master di sini. Jadi code-nya seperti ini bisa dilihat. Nah, jadi selanjutnya kita ketikkan rs initiate untuk memastikan apakah kode di atas itu sudah berjalan dengan benar atau belum. Lalu selanjutnya kita ketikkan rs status untuk mengecek status dari kode yang di atas itu untuk memastikan apakah sudah berjalan dengan baik atau sesuai atau belum. Lalu selanjutnya kita ketikkan show dbs. Jadi gunanya itu untuk kita mengecek untuk file di dalamnya itu baru berisi berapa sih, kayak dari kode yang tadi itu. Jika masih nol itu biasanya dia akan nol semuanya. Ketika sudah berisi itu pasti dia akan berisi sedikit, atau memorinya sudah terpakai sedikit. Lalu selanjutnya kita ketikkan use di sini kita gunakan untuk membuat database baru. Jadi di sini saya menggunakan database dengan nama UAS. Nah, setelah diklik enter, otomatis database UAS ini telah dibuat. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan, yaitu di DB UAS ini dia akan memiliki tabel dengan nama nilai, dan kita insertkan yaitu value-nya itu mata kuliah. Jadi sini mata kuliah semisalnya kita gunakan mata kuliah ini itu dia dengan nama sistem distribusi. Lalu kita tutup dan kita enter. Jika enter dia akan mengatakan true, berarti komen untuk membuat insert itu udah bisa atau berhasil dijalankan. Lalu kita buka lagi command prompt. Nah, jadi tujuannya itu untuk kita mengecek dari sudut pandang node-nya. Jadi kita buka dulu command prompt-nya. Nah, ketika sudah terbuka di sini, sama seperti tadi, kita jalankan komen mongo sh pada port 27031, di mana port itu merupakan port node untuk mengakses dari node-nya. Nah, lalu setelah di enter, ketika sudah berhasil, lalu selanjutnya kita akan mengakses file dbs-nya tadi. Lalu selanjutnya kita ketikkan use UAS, di mana di sini kita akan menggunakan database yang kita buat tadi pada role master. Nah, di sini berhasil. Berarti replikasi di sini telah berhasil dilaksanakan.
di mana node-nya ini bisa mengakses file yang dibuat dari masternya. Jadi kita sini show collection untuk melihat apa aja tabel yang dimiliki dari database UAS ini, dan terlihat juga nilai di sini seperti yang kita buat, dan kita juga bisa ngecek value yang berisi pada dalam tabel nilai itu. Nah, jadi sekian aja dari saya. Terima kasih. Nah, jadi untuk kesimpulannya, MongoDB adalah sistem manajemen bisnis data SQL yang sangat dihargai karena fleksibilitasnya dalam mengelola data tidak terstruktur dan semi struktur. Dibandingkan dengan basis data relasional, MongoDB tidak memerlukan skema tetap, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen dengan struktur yang bervariasi dalam satu koleksi. Kelebihan utamanya meliputi skalabilitas horizontal yang kuat melalui sharding, kinerja tinggi untuk operasi baca atau tulis yang intensif, serta kemampuan untuk mendukung replikasi dan failover yang menyediakan tingkat ketersediaan yang tinggi. Dengan dukungan query language yang kuat dan ekosistem yang berkembang, MongoDB menjadi pilihan yang populer untuk aplikasi web, analitik real-time, dan kasus. Baik, itu saja dari presentasi saya. Terima kasih.